kami tidak melihat, tetapi karya-Mu terus nyata bagi kami semua. Ketika kami tidak melihat ada jalan, tetapi Yesus sedang membuatnya bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang kasih-Mu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama kali ini di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 mulai.
Dikatakan demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Dalam pengajaran Yesus ini, Tuhan Yesus tidak meninggalkan hal yang penting, yaitu dalam kaitannya dengan konstruksi suatu bangunan. Karena sebetulnya kehidupan rohani kita semua itu tidak bisa lepas dari suatu bentuk atau konstruksi bangunan. Nah, diharapkan bangunan ini merupakan sesuatu yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Setiap orang pasti mendambakan sesuatu yang kuat, yang kokoh, supaya bisa bertahan. Tahan lama, tahan goncangan, dan sebagainya. Dan bahkan kadang-kadang untuk suatu cost yang sedikit lebih tinggi, seseorang tidak segan-segan membayarnya demi untuk mendapatkan suatu kualitas yang lebih bagus, yang kuat dan kokoh. Nah, di sini diceritakan mengenai konstruksi atau bangunan sebuah rumah. Nah, bangunan rumah ini akan kuat dan kokoh ketika dilandaskan atau merupakan memiliki suatu fondasi di atas batu. Nah, dengan demikian maka tidak gampang rusak, tidak gampang roboh. Karena kita tahu bahwa kondisi sekitar, kondisi alam itu tidak selalu sama. Kadang-kadang panas, kadang hujan, kadang angin, dan sebagainya. Bahkan bisa terjadi juga sesuatu yang sedikit lebih besar dari itu, yang ekstrim, lebih ekstrim dari itu. Misalnya hujan yang disertai badai, dan kadang-kadang juga banjir. Nah, badai atau angin yang keras ini bisa untuk merobohkan suatu bangunan atau rumah. Nah, itulah sebabnya maka dituntut adanya suatu bangunan yang kuat, yang kokoh. Karena keadaan atau situasi ini tidak selalu seperti yang diharapkan. Bisa-bisa terjadi sesuatu yang ekstrim. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran bahwa yang kokoh itu akan tetap tinggal teguh sekalipun dihempas oleh badai, hujan, angin, banjir, dan sebagainya, dia tetap kokoh. Tetapi ada bangunan yang lain yang ketika situasi ekstrim itu terjadi, maka dikatakan bangunan ini roboh, tidak bisa bertahan. Nah, yang Tuhan Yesus kehendaki tentunya dalam hal ini adalah supaya kehidupan kita, khususnya kehidupan rohani kita itu
adalah suatu kehidupan yang kokoh kuat, menghadapi berbagai macam situasi yang bahkan ekstrim sekalipun. Tidak jarang seseorang mengatakan, wah, saya sudah tidak kuat, saya tidak bisa bertahan lagi, dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai meninggalkan Yesus. Saya sudah ikut Yesus kok tetap seperti ini. Udah, saya tidak usah ikut Yesus lagi dah. Dan seterusnya. Nah, ini adalah fakta bahwa bangunan itu tidak kokoh, tidak kuat. Menjadi roboh. Sebaliknya, kalau bangunan yang kokoh kuat, dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh situasi sekelilingnya. Nah, kita tahu pada saat ini bagaimana situasi sekeliling kita, itu betul-betul bisa dikatakan ini ekstrim. Karena sekarang mau tidak mau, kita harus senantiasa waspada terhadap apa yang disebut virus corona ini. Padahal kecil sekali dan bahkan tidak terlihat, tetapi sudah menggoncangkan dunia ini semikian rupa. Negara-negara lockdown dan sebagainya karena virus corona yang kecil ini, yang bahkan tidak terlihat. Nah, saudara sekalian, tetapi kita tahu bahwa di balik ini semua ada dalangnya, yaitu si jahat, iblis. Dia jahat, dia berusaha untuk mengacaukan semuanya. Karena memang Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah pembunuh, pencuri, pembinasa. Setan adalah pembinasa. Dan dia berusaha untuk membinasakan manusia. Dan kita tahu bahwa berapa banyak korban berjatuhan akibat virus COVID-19 ini. Nah, korbannya bukan hanya karena masalah yang berkaitan secara medis, jatuh sakit, bahkan meninggal dan sebagainya. Tetapi ini berdampak ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan sosial. Makanya disebut ada social distancing. Manusia yang biasanya bersosialisasi itu dengan yang lain, saling berkumpul, rame-rame, berpelukan, bergandengan, dan sebagainya, sekarang harus menjaga jarak minimal 1 meter peraturannya. Secara sosial terjadi sesuatu. Kalau dulu secara sosial maka rame-rame kumpul sama-sama, mengadakan party, pesta, dan sebagainya, maka sekarang ini sulit untuk bisa dilakukan. Physical distancing secara fisik harus terpisah. Nah, saudara sekalian, ini situasi-situasi ekstrim yang terjadi, yang mungkin belum pernah dulu terjadi seperti ini. Termasuk juga ada suatu dampak terhadap perekonomian dan sebagainya. Akan tetapi, saudara sekalian, Tuhan menghendaki supaya bangunan itu tetap kokoh, tetap teguh. Menghadapi situasi ekstrim sekalipun, bangunan itu harus tetap kokoh. Nah, itulah sebabnya mari saat ini kita merenungkan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Memang COVID-19 mewabah di mana-mana dan semua terkena dampaknya. Tetapi
Tuhan menghendaki supaya kita tetap teguh di dalam iman kepada Dia. Tetap percaya kepada Yesus. Dan tidak goyah sedikit pun. Tidak khawatir akan apapun. Sebab Tuhan sepenuhnya jaminan hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, bangunan ini harus betul-betul didirikan di atas batu karang, sehingga bangunan ini kokoh. Menghadapi situasi seperti ini, sangat potensial untuk membuat seseorang tergelincir, jatuh, ataupun juga meninggalkan Tuhan. Kecewa kepada Tuhan. Ya, saya sudah begini kepada Tuhan, kok toh juga begini jadinya, dan seterusnya. Saudara sekalian, perhatikan, situasi ekstrim itu bukan Tuhan yang melakukannya. Situasi ekstrim itu adalah ditujukan untuk satu kebinasaan. Oleh karena itu kita harus betul-betul sadar akan hal ini. Ketika menghadapi situasi yang ekstrim seperti ini, justru jangan kita terpancang pada situasinya. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan, sebab dari sana akan datang pertolongan kita. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong, hanya Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Nah, itulah sebabnya mari biar bangunan kehidupan kita itu didirikan di atas batu, yaitu iman yang teguh dan percaya di dalam Yesus. Biarlah kesetiaan kita kepada Dia, komunikasi kita dengan Tuhan tidak kendor dalam hal ini. Sekalipun menghadapi situasi seperti ini, justru kita harus semakin melekat kepada Dia, semakin mendekat kepada Yesus. Sebab tidak ada harapan yang lain. Kita bisa lihat bagaimana banyak orang mengharapkan banyak hal. Tentunya mengharapkan yang namanya obat, yang mengharapkan adanya antidot, atau dalam bentuk vaksin, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu juga terbatas. Apalagi sekarang sampai sejauh ini nampaknya belum ada obat atau vaksin yang betul-betul sudah bisa dipakai untuk menanggulangi ini. Mungkin penelitian sudah banyak dilakukan, tetapi untuk produksi ini tentunya butuh waktu. Nah, itulah sebabnya dalam kondisi seperti ini, mari kita hanya fokus kepada Yesus. Hanya mengarahkan pandangan kepada Yesus saja. Sebab kalau kita sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Yesus, maka situasi ekstrem apapun tidak bisa merobohkan kita. Tidak akan ada kekurangan yang bisa merobohkan kita. Tidak akan ada sakit penyakit yang bisa mengalahkan kita. Kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Tetap disuplai oleh Tuhan. Tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan. Akan tetap sehat ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bisa kita bayangkan bangunan tadi yang dibangun di atas batu, dan kemudian sekelilingnya ada situasi yang ekstrim, menghempas, angin, banjir, dan sebagainya. Bangunan ini tetap kokoh, tersenyum saja, cuma menonton saja. Dia tidak terpengaruh apa-apa. Sebaliknya, bangunan yang tidak kokoh tadi, tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam sekejap roboh
rusak semuanya. Nah, mari saat ini kita perteguh iman kita kepada Yesus. Nah, untuk itu Tuhan Yesus mengatakan dalam awal dari ayat 24 itu, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus, mendengar firman Yesus, dan melakukannya dan menerapkannya dalam hidupnya. Oleh karena itu mari saat ini, biar firman Yesus itu betul-betul kita camkan dalam kehidupan kita. Ambil waktu dalam hari-hari ini untuk terus menyuplai kehidupan rohani kita dengan firman. Dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu akan membuat kehidupan rohani kita itu seperti bangunan yang kokoh, yang kuat, yang tidak akan bisa dipengaruhi oleh situasi apapun. Tapi sebaliknya dikatakan ayat 26, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Nah, mendengar perkataan, mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Nah, di sini letak bedanya. Jadi dua pihak ini, yang satu mendengar, yang pihak lain juga sama-sama mendengar. Yang satu punya firman Allah, yang satu juga sebetulnya bisa dikatakan tahu firman Allah. Tetapi apa yang terjadi? Yang satu betul-betul menghidupi firman itu. Atau hidup sesuai dengan firman, melakukannya, menerapkannya dalam kehidupannya. Tapi yang pihak lain, dia mengabaikan, hanya cuma tahu, cuma kenal, mendengar saja. Nah itulah sebabnya mari saat ini, kita harus menjadi orang yang betul-betul mengerti firman Allah dan kita betul-betul hidup sesuai dengan firman Allah ini. Maka kita akan seperti bangunan yang kokoh tersebut. Dan sekalipun situasi ekstrem gimana pun juga tidak akan bisa mempengaruhi. Kita akan tetap kokoh. Kita tidak tahu apakah keadaan ini akan terus-menerus berlangsung atau kapan harus selesai dan seterusnya. Tapi yang jelas adalah bangunan kehidupan kita akan tetap kokoh ketika kita senantiasa hidup di dalam firman Allah, melakukan firman Allah, menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus akan menyebutnya itu sebagai orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana di sini bukan karena kepandaiannya, bukan karena ilmunya, tetapi karena dia adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya. Nah inilah bangunan yang kokoh itu. Dialah yang akan kuat, bertahan atas segala sesuatu. Sebaliknya, orang yang tidak sungguh-sungguh mendengar firman Allah, apalagi tidak hidup di dalamnya, dia akan dikatakan di sini seperti orang yang bodoh dan seperti bangunan yang tidak kuat. Dan ketika cuaca ekstrim terjadi, maka itu akan membuatnya roboh. Oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita renungkan benar-benar firman Allah ini. Maka lihat kuasa Allah akan semakin terjadi dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita tidak perlu khawatir akan apapun. Mari sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu ini Tuhan. Dan Roh Kudus tuntun kami agar kami boleh selalu berjalan di dalam terang firman-Mu. Dan kami boleh menerapkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap orang yang mendengar firman Allah ini diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari ini sehat,
Kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.